Teman-teman yang punya strain ikan gapi dengan pola garis vertikal di badan atau yang biasa kita kenal dengan pola bar ya, wajib nonton ini. Ikuti terus video saya. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gupi Perspektif. Ketemu lagi sama saya Anggoro Bagus. Yuk ngobrolin ikan lagi yuk. Teman-teman semuanya, ada 5 ekor jantan yang saya jadikan satu ya, yang saya video ini. Merupakan strain-strain ikan yang berbeda, tapi ada satu kesamaan, yaitu pola bar pada tubuhnya. Corak garis vertikal sendiri itu sebenarnya sudah familiar di Indonesia. Biasanya dibawa strain-strain jenis-jenis kobra ya teman-teman, yang ekor lebar itu. Cuman belum ada yang mempelajari lebih lanjut dan membahasnya. Lalu kemudian pola garis vertikal ini jadi trending topik ya, ketika strain Ginga rubra itu muncul. Ginga rubra itu ya seperti yang teman-teman lihat, penampakannya itu seperti yang saya videokan ini. 2 ekor yang blonde itu merupakan strain Ginga rubra. Hasil karyanya breeder asal Jepang, namanya Kenjiro Tanaka. Kalau di jenis-jenis Angler, strain yang pertama kali menampakkan diri dengan pola garis vertikal itu namanya Yellow Jacket ya teman-teman ya. Itu strain hasil karyanya masternya Angler, namanya Adrian Fernandez, Adrian HD biasanya disebut teman-teman seperti itu. Teman-teman sudah pasti kenal. Terus kalau di Indonesia itu Mini Tiger ya, Mini Tiger. Lalu kalau sekarang itu pola garis vertikal itu sering kita jumpai di jenis-jenis swordtail ya. Itu kalau nggak salah itu sebenarnya
hasil kreasinya Alan Espias yang kemudian mendunia, ya kan? Terus akhirnya masuk ke Indonesia. Teman-teman, jadi untuk mempertahankan pola garis vertikal di setiap keturunan supaya terus diwariskan dengan pola yang bagus, itu susah-susah gampang, terutama untuk teman-teman yang punya strain dengan pola garis vertikal seperti ini dengan base body yang blonde, ya, itu memang agak sulit, ya kan. Nah, contohnya King Arubra ini. King Arubra ini base bodinya blonde, teman-teman. Nah, yang satu, ya, pola garis vertikalnya terlihat, dan jantan yang satu lagi terlihat tidak mewarisi pola garis vertikal. Melihat ikan ini saya jadi ingat kata-kata teman saya namanya Ko Huang Hari dari Tangerang, breeder dari Tangerang. Dulu sekali pernah mengatakan, ya kan, ketika kita diskusi King Arubra, King Arubra itu adalah strain yang tidak stabil, terutama di pola garis vertikalnya. Kata-kata itu saya ingat sampai sekarang. Dan berawal dari kalimat itu saya termotivasi untuk mempelajari pewarisan sifat pola garis vertikal ini. Tuh, kenapa ya kok sampai nggak stabil, itu kenapa gitu ya. Karena dulu saya belum ini ya, apa namanya, belum punya King Arubra. Jadi yang saya pelajari itu dari Mini Tiger, ya, dan strain Cobra. Pokoknya semua strain yang teridentifikasi ada pola garis vertikalnya dulu itu saya pelajari, ya, saya tes cross. Dan sambil saya diskusikan sama breeder senior kita dari Bandung, namanya Bapak Charlie Wijaya. Ya, alhamdulillah berkat tes cross mempelajari warisan sifat itu, akhirnya saya menemukan sedikit jawaban yang mungkin bisa membantu teman-teman semua bagaimana mempertahankan pola vertikal itu supaya terus diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi kuncinya mempertahankan pola garis vertikal itu adalah di proses seleksi. Kalau kita seleksi jantan itu mudah, ya, karena gampang sekali. Kita tinggal mempertahankan jantan yang terlihat garis vertikalnya paling bagus. Nah, sedangkan jantan-jantan yang pola garis vertikalnya kurang bagus itu nggak kita pakai sebagai induan. Nah, bagaimana kita menyeleksi betinanya? Nah, ini. Jadi gini, teman-teman. Untuk teman-teman yang
strainnya itu base bodinya blonde, memang nggak terlihat pola garis vertikal ini di betinanya. Tapi untuk yang base bodinya grey itu terlihat pola garis vertikalnya di betinanya ya. Jadi untuk mempertahankan pola garis vertikal ini, pola bar ini, kalian nggak cuman butuh jantan terbaik, tapi harus menyeleksi betinanya juga. Betina juga harus menampakkan pola garis vertikal di badannya. Memang kalau untuk blonde itu susah karena nggak kelihatan, tapi untuk yang grey itu terlihat pola garis vertikalnya. Nah teman-teman, perbedaan ya kan, betina yang blonde sama grey ya jelas terlihat. Kalau yang grey itu masih terlihat corak vertikalnya di badan tuh, terlihat meskipun samar-samar. Kalau menurut saya nggak samar-samar sih, cuman ini ikannya baru saya ambil aja, jadi sepertinya agak stres ini. Kalau dia nggak stres terlihat jelas di badan, di yang betina green ya. Kalau di betina yang blonde memang pola garis vertikalnya nggak kelihatan. Jadi bagaimana menyeleksi jantan dan betinanya, yaitu tadi kalian membutuhkan jantan dengan pola garis vertikal terbaik, lalu kawinkan dengan betina yang betinanya itu juga menampakkan pola garis vertikal. Kalau untuk base body grey memang mudah ya. Nah bagaimana kalau kasusnya teman-teman itu ikannya itu base bodinya blonde ya. Nah bagaimana teman-teman yang kasusnya strainnya itu base bodinya blonde? Kan tadi saya bilang yang blonde itu nggak kelihatan ya, memang nggak kelihatan. Jadi gini, teman-teman harus memainkan strainnya itu dengan nggak main satu base body aja, harus main base body dengan dua jenis, yaitu blonde sama grey ya. Seperti teman-teman yang main bluegrass itu ada grey sama blau ya, seperti itu ibaratnya, seperti itu ya ibaratnya ya, analoginya.